Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Vivin selaku dosen pengampu pada praktek perniagaan dan pada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil laporan proyek pada produk K-Change Jam Rice. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Ilham Alif Prakoso dengan NIM 101 sebagai moderator pada pertemuan ini. Selanjutnya ada Putri Nadia Eka dengan NIM 045 dan Wahyuni Wulan Suci dengan NIM 100. Kepada teman-teman bisa untuk memulai menyampaikan hasil laporan. Baik, di sini ada latar belakang pemilihan produk. Kenapa kita membuat produk Keiken Frameworks itu? Nah, Keiken ini dipilih sebagai barang beli karena sangat diminati oleh berbagai kalangan, kemudian mulai dari anak-anak hingga remaja. Dan Keiken ini juga berguna sebagai aksesori pada kunci, tas, atau benda kecil yang kemungkinan bisa mudah hilang, dan juga sebagai identitas. Nah, bahan yang digunakan pada produk ini itu cukup menarik dengan berbahan manik-manik dan tali katun yang serupa. Kemudian Keiken ini yang dijual belikan ini juga dapat dipilih sesuai selera dari setiap pelanggan yang membelinya, sehingga memberikan kesan yang sederhana dan elegan saat digunakan. Untuk pembagian kerja dalam kelompok kami, yang pertama itu ada Ilham Ali Prakoso yang sebagai ketua tim, kemudian ada Wahyu Nawan Suci sebagai manajer keuangan dan administrasi, kemudian Putri Nadia Eka sebagai manajer produksi. Nah, di sini Ilham Ali Prakoso sebagai ketua tim itu tugasnya adalah memastikan semua kegiatan bisnis berjalan dengan benar dan baik sesuai dengan perencanaan. Kemudian untuk Wahyu Nawan Suci sebagai manajer keuangan dan administrasi, sebagai mengelola segala bentuk kegiatan usaha yang berhubungan dengan keuangan usaha, pembayaran, dan pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian ada Putri Nadia Eka sebagai manajer produksi yang bertugas sebagai memimpin kegiatan produksi, bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya bisnis, kemudian menjalankan kegiatan produksi dan memastikan semua produk aman dan siap untuk dipasarkan ke konsumen. Selanjutnya pada penggunaan media sosial dalam pemasaran. Pada pemasaran ini dilakukan melalui media sosial yaitu Instagram dengan nama akun yaitu @camrice_rice dan melalui WhatsApp dengan sistem penjualan yaitu pre-order. Lalu untuk melakukan interaksi aktif pada pelanggan itu dengan contoh yang ada pada postingan tersebut, yaitu melalui komentar, pesan langsung, dan kuis untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan yang dilakukan pada media sosial Instagram, dan menggunakan hashtag pada setiap postingan produk agar relevan dan trending untuk meningkatkan visibilitas konten dan memperluas jangkauan. Untuk metode pembayaran pada penjualan ini menggunakan ShopeePay, bank, dan cash. Hal ini dapat memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi. Dan selain itu, kita juga membuat promo diskon, yaitu diskon Ramadan dengan pembelian K-Change dengan tambahan handtag, dan promo buy 3 get 1 free gelang melalui display untuk mendorong pembeli lebih banyak. Penyebaran promo diskon juga diunggah di media sosial Instagram, yaitu ada di highlight Instagram dan juga Reels. Dan pada menu Instagram ini, pada bio Instagram terdapat tab link yaitu untuk memudahkan pemesanan secara online, yang dimana pada menu tab link ini ada menu order yang untuk melakukan pemesanan online yang tertuju langsung dengan kontak person penjualan, lalu ada katalog produk yang berisikan tentang contoh model-model gadget yang dipasarkan, lalu ada offline store yang berisi lokasi tempat penjualan secara offline yang terletak di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan yang terakhir pada menu hubungi saya itu untuk menanggapi keluhan dan saran bagi para pelanggan yang membeli produk K-Change. Nah, selanjutnya ada pada highlight pembelian ini terdapat dokumentasi pelanggan pada setiap pembelian produk K-Change yang akan diunggah di media sosial Instagram Jamres sebagai bukti terdapat pembelian pada produk tersebut.
Selanjutnya pada proses produksi. Pada proses produksi yang kami lakukan adalah dengan membuat simpul tali dan memudahkan memadupadankan jenis tali dan manik-manik. Untuk alat sendiri ada gunting, korek api, dan alat meteran. Untuk bahan ada tali katun makram biru langit dengan ukuran 3 mm, tali katun makram merah muda Fanta dengan ukuran 3 mm, tali katun makram lemon ukuran 3 mm, tali katun makram hijau tua ukuran 4 meter, dan tali katun makram kuning emas ukuran 4 mm, 20 jenis tali senar, tali Cina satin hitam, tali Cina satin putih, tali Cina satin abu-abu, dan manik-manik karakter 40 gram, dan karabiner hitam dan kuning. Untuk proses pembuatannya yaitu yang pertama dengan potong tali katun dan tali sepanjang 30-60 sesuai keinginan. Lalu hubungkan tali yang sudah dipotong dengan karabiner dan ikat dengan simpul agar tidak lepas. Kemudian buatlah simpul sederhana antara tali katun dan tali senar. Kemudian bakar ujung tali dengan menggunakan korek api agar tali tidak mudah lepas. Potong tali satin Cina dan masukkan manik-manik untuk menambah lilitan yang berbeda, lalu sambungkan ke karabiner. Jika dirasa sudah cukup, simpul mati pada ujung tali satin Cina agar manik-manik tidak lepas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran, yaitu rencana pemasaran dan promosi. Metode yang digunakan untuk memperkenalkan produk kami, yaitu Keichan Jamres, itu ada menggunakan 4P. Yang pertama, produk Keichan Jamres ini menawarkan berbagai gantungan kunci dengan desain yang unik dan variatif, terbuat dari kombinasi tali marchram dan manik-manik yang menarik. Produk kami dijamin berkualitas tinggi dan desain yang kami gunakan itu juga unik dan menonjol. Kami juga menawarkan kemudahan dalam menggunakan sehingga gantungan kunci ini dapat digunakan sebagai aksesoris tas, kunci atau barang lainnya. Yang kedua yaitu ada price atau harga. Keichan Jamres ini termasuk sangat terjangkau ya teman-teman untuk berbagai kalangan. Kami mematok harga mulai dari 5.000 saja per gantungan kunci agar produk ini bisa diakses oleh semua atau mungkin hampir semua konsumen. Yang ketiga yaitu ada place. Jamres Keichan ini tersedia di berbagai lokasi strategis termasuk di toko-toko retail, terus toko aksesoris dan juga melalui platform online yang kami akan berkolaborasi dengan berbagai retailer dan juga memanfaatkan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar kami. Yang keempat yaitu ada promosi, baik promosi online ataupun promosi online. Yang promosi offline kami menggunakan promosi secara langsung baik di Car Free Day, di akhir pekan, bazar, event-event lokal, dan tim kami ini memberikan informasi secara langsung kepada pengunjung mengenai keunggulan dari produk kami tersendiri. Jika yang kedua yaitu jika menggunakan promosi online. Kami di sini menggunakan promosi online sebagai bentuk dari promosi seperti era sekarang, yaitu dengan media sosial, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan memperkenalkan produk kepada khalayak yang lebih luas. Kami melakukan postingan rutin terhadap produk kami menggunakan media ini tidak hanya cuma-cuma. Kita mengadakan hadiah, menawarkan paket untuk promosi. Nah, di tahap awal ini kami memulai membangun kesadaran merek pada platform Instagram kami. Baik, selanjutnya yaitu ada penetapan harga produk. Untuk penetapan harga produk ini kami tawarkan sangat terjangkau. Rencananya di tahap awal ini kita meluncurkan sebagaimana ada 2 katalog yang memiliki lebih dari 10 varian kunci dengan harganya tetap yaitu 5.000 per pieces. Untuk mengembangkan produk dan katalog kedepannya harga juga akan menyesuaikan namun tetap akan lebih terjangkau dari harga kompetitor lainnya. Yang ketiga ada saluran distribusi Keichan Jamres. Nah, di sini kita seperti yang saya jelaskan tadi tersedia di toko-toko aksesoris lokal, terus di mana toko-toko ini menjadi mitra kami, serta melalui ruang laboratorium retail gedung G1 FEB UNESA, di mana produk ini kita distribusikan pada acara Car Free Day di akhir pekan, bazar, dan acara-acara lainnya. Nah, kami menawarkan opsi pembelian online juga bisa melalui Instagram, WhatsApp, dan TikTok, di mana konsumen ini dapat melakukan pemesanan secara langsung atau mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk kami.
Baik, selanjutnya yaitu target pasar. Di Keychamres ini merupakan aksesoris gantungan kunci yang digunakan oleh kalangan hias datas kunci atau barang-barang yang dianggap penting untuk identifikasi. Nah, target atau sasaran pasar dari produk kami itu tentunya para remaja, baik remaja mahasiswa UNESA ataupun di luar UNESA. Produk kami ini juga lucu-lucu dan warnanya sangat menarik. Bagi kaum muda atau mahasiswa-mahasiswa muda biasanya mencari gantungan kunci atau aksesoris yang elegan, tentunya bisa di tempat kami. Nah, tahap awal yang akan kami bidik yaitu di area kampus, yaitu mahasiswa UNESA. Area kampus ini dipilih karena mahasiswa pada umumnya itu tertarik pada aksesoris yang trendy dan dengan harga yang tentunya murah ya, dan dapat menjadi tambahan icon fashion untuk outfit of the day di kampus. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penetapan harga pada Keychain Charmrise ini. Penetapan harga ini kami tentukan dari setiap rincian biaya produksi yang telah kami keluarkan, sudah kami cantumkan juga pada proposal bisnis kami. Selanjutnya, kami totalkan keseluruhan biaya produksi dari setiap bahan yang kami perlukan, dan kami hitung HPP-nya. Jadi dari total biaya peralatan yang kami butuhkan adalah 10.000, biaya bahan bakunya 53.600, biaya bahan pendukung 18.500, total biaya operasionalnya 25.000, dan kemudian di total biaya produksi keseluruhannya adalah 107.100, dan kami bagi dengan unit produksi yang bisa kami hasilkan dalam satu kali produksi, yaitu 30 unit, sehingga menghasilkan HPP sebesar 3.570. Kemudian kami tentukan laba per produk yang ingin kami hasilkan, yaitu sebesar 28%. Kemudian kami totalkan dengan HPP yang telah kami hitung tadi. Jadi harga produk yang kami hasilkan yaitu 5.000 dari total 3.570, dan 28% dari HPP yaitu 1.400 menjadi 4.970 yang kami bulatkan menjadi 5.000. Jadi harga untuk satu unit produk yaitu Rp5.000. Kemudian untuk menentukan target penjualannya, kami tentukan dulu BEP-nya berapa dari BEP unit dan BEP rupiah. Jadi di sini telah kami tentukan BEP unitnya yaitu sekitar 6 unit terjual minimal untuk bisa mendapatkan titik BEP. Kemudian BEP rupiahnya sekitar 28.500. Dan ini yang di sebelah kanan adalah tabel untuk target penjualan dan target pendapatan kami per 3 minggu kerja atau dalam 1 bulan. Jadi 1 minggu kami harus menjual sekitar 10 pieces dengan target pendapatannya 50.000, dan nanti jika di total mendapatkan target penjualan sekitar 30 pieces dan target pendapatan 150.000. Selanjutnya, ini adalah laporan keuangan yang telah kami lakukan sekitar 22 Februari sampai 25 Maret 2024. Bisa dilihat bahwa ini ada perputaran uang dari 22 Februari sampai 25 Maret. Jadi ada sekitar total debit 270.000 dan kredit 97.100 dengan saldo akhir 172.900. Kemudian ini adalah laporan penjualan dari target yang kami telah tetapkan dari 3 minggu kerja. Dari hasil penjualan yang kami lakukan itu, kami berhasil mencapai target penjualan serta telah mencapai BEP yang telah ditetapkan. Meskipun jika dilihat di sini, dari rentang waktu kami tidak berhasil mencapai target per minggu pada minggu ketiga terakhir ini, tapi kami dari secara keseluruhan kami telah mencapai jumlah target yang telah kami tetapkan sebelumnya, yaitu 30 pieces. Dari penjualan itu, ini adalah rinciannya, jadi minggu pertama 13 pieces, minggu kedua 12 pieces, dan minggu terakhir 5 pieces. Dengan totalnya, kami berhasil mendapatkan hasil pendapatan 150.000. Yang di samping kanan adalah bukti nota yang telah kami kumpulkan untuk membuktikan bahwa terjadi penjualan selama 3 minggu ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk laporan hasil proyek dari Keychain Charmrise. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.